Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, jumpa lagi dengan saya Asep Hidayat CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Bapak Ervin Relia Firly Rusti dan pengajar praktik Ibu Susi Susilarini. Pemaparan ini saya mulai dengan perkataan Arthur auf der Heide terkait koneksi antar materi, yaitu, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Diawali dengan menjawab pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Latar belakang dengan disajikannya pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah keanekaragaman, perbedaan yang perlu diwadahi dan sebagaimana disajikan di ilustrasi gambar berikut. Jadi di sini ada burung, ada monyet, ada gajah dan seterusnya yang tentu mereka memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda yang kemudian diuji dengan ujian yang sama. Di sini dipertanyakan apakah ini fair atau tidak. Oleh karena itu dari latar belakang dan merujuk dari perbedaan-perbedaan karakter dan kemampuan yang ada pada siswa kita, maka muncullah salah satu alternatif solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Albert Einstein menambahkan, semua orang jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. Baik, mari kita masuk ke sesi pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan perencanaan yang matang, fleksibilitas, dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Apa kita ingat, setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu pula dengan minat belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda kan? Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pertama, kesiapan belajar atau readiness yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat belajar adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Ketiga, profil belajar atau gaya belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Pada umumnya ada tiga: auditori, visual, dan kinestetik. Penerapan aspek kesiapan siswa, misalnya, kita membedakan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kesulitan atau berkemampuan rendah. Penerapan pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan minat, dilakukan dengan membuat pengelompokan pada siswa yang berminat dalam hal misalnya, olahraga, seni, naik seni suara, seni lukis, dan lain-lain, dan juga minat di bidang sains. Penerapan pengelompokan siswa berdasarkan profil belajar atau gaya belajar dapat kita bedakan menjadi kelompok siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetis. Kemudian apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Setidaknya ada 4 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk, 4. Diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten adalah apa yang perlu dipelajari siswa, bagaimana siswa mendapatkan akses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya membagi kelas menjadi kelompok kecil berdasarkan kemampuan atau minat tertentu untuk mengakses materi yang sesuai seperti materi pembelajaran, teks, video, presentasi. Diferensiasi proses adalah metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, misalnya menggunakan metode pengajaran yang berbeda seperti diskusi kelompok, proyek, pembelajaran mandiri, dan tutor sebaya. Diferensiasi produk adalah
Bagaimana siswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, bagaimana siswa dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilan menjadi miliknya. Misalnya berikan siswa pilihan dalam bagaimana mereka menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui presentasi, esai, proyek kreatif, atau laporan. Diferensiasi lingkungan belajar adalah bagaimana susunan kelas secara fisik, bagaimana iklim belajar yang menyenangkan, bagaimana interaksi guru dan siswa. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? 1. Menyesuaikan konten pembelajaran, guru menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai tingkatan kompleksitas dan format, seperti teks, gambar, video, dan aktivitas praktikal. Hal ini memungkinkan murid untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. 2. Menyesuaikan proses pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode pengajaran, seperti ceramah, diskusi, pemecahan masalah, dan proyek kolaboratif. Hal ini memungkinkan murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. 3. Menyesuaikan produk pembelajaran, guru memberikan berbagai pilihan tugas dan penilaian, memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang positif, guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati. Hal ini mendorong murid untuk mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari kesalahan mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. 1. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Ketika murid merasa bahwa kebutuhan belajar mereka terpenuhi, mereka lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. Hal ini mengarah pada peningkatan partisipasi kelas, penyelesaian tugas, dan kinerja akademik. 2. Meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Ketika murid belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka lebih mampu memahami dan mempertahankan informasi. Hal ini mengarah pada peningkatan prestasi belajar dalam jangka panjang. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. PDB mendorong murid untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Hal ini mengembangkan keterampilan yang penting untuk kesuksesan di sekolah dan dalam kehidupan. 4. Membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Ketika murid mencapai kesuksesan dalam pembelajaran mereka mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Hal ini memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Pertanyaan 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, kaitannya dengan filosofi pendidikan KHD pada modul 1.1. Filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi guru memetakan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, kaitannya dengan visi guru penggerak modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, kaitannya dengan budaya positif modul 1.4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal sebagaimana keyakinan kelas yang telah disepakati.
Suasana di sekolah dan kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Akhirnya kesimpulan dari koneksi antar materi modul 2.1 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi KHD terhadap pendidikan dan penerapan nilai dan peran guru penggerak, serta visi dan penerapan budaya positif untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di dalam kelas seorang guru penggerak. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya, semoga terinspirasi. Guru Bergerak Indonesia Maju, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.